Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Dan dalam beberapa hari ini, mulai dari minggu lalu, kita sudah bicara tentang dasar yang teguh. Saya mestinya pikirnya. Saya bukan semakin muda, kita pasti semakin tua, tetapi tubuhnya semakin ganteng. Haleluya. Tuhan itu baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sungguh luar biasa. Kalau kita sungguh renungkan firman-Nya, kita sungguh mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita, kita sungguh berfokus kepadanya, kita akan percaya bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat. Tuhan Yesus itu luar biasa. Dan dia ingin untuk benar-benar kita sebagai mempelai wanita dipersiapkan untuk hari kedatangannya. Kenapa saya bicara tentang dasar yang teguh? Karena banyak orang diombang-ambingkan oleh segala sesuatu. Makanya saya arahkan Anda untuk Anda membaca firman. Jangan cuma terima firman. Tapi begitu Anda dengar, Anda catat supaya Anda bisa renungkan atau mempelajari atau menyelidiki apa yang disampaikan benar-benar begitu tidak. Saya percaya di akhir zaman ini kita harus menjadi seperti umat yang ada di Berea. Orang Yahudi di Berea mendengarkan firman Tuhan, kemudian mereka pulang, mereka selidiki firman yang disampaikan dan melihat benarkah yang disampaikan. Dan saya harap Anda juga melakukan itu dengan firman Tuhan ini. Anda bukan hanya langsung terima saja. Banyak orang bilang, wah, Pak Marcel itu jadi pendeta aneh. Kok bisa ngomong begitu? Kenapa? Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan, ujilah semua. Ujilah semua yang Anda dengar, termasuk apa yang saya sampaikan. Nah, kemarin kita mulai bicara tentang baptisan Roh Kudus. Dan saya sampaikan tentang bagaimana baptis Roh Kudus dan berfokus kepada 1 Korintus 3, 16 dan 17 dan 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Hari ini saya ingin berbicara kepada Anda semua, kepada saudara semua, tentang kenapa Roh Kudus diutus. Untuk apa sih Anda dan saya memiliki Roh Kudus yang ada di dalam diri kita? Dan saya menemukan 7 hal, mungkin ada lebih. Tapi saya mau sampaikan ini sebagai satu dasar yang teguh, karena ini semua dari firman Tuhan. Seperti kemarin saya bilang, kalau Anda ingin belajar lebih banyak lagi tentang firman Tuhan, baca Yohanes 14, 15, dan 16. Dan ini 3 pasal yang kita akan bahas hari ini, walaupun nggak semua, tapi beberapa ayat saja. Jadi mari kita fokus kepada ayat yang ke-26 dari Yohanes 14. Dikatakan begini. Dan kayaknya kemarin saya sudah bahas. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Dengar baik-baik, penghibur adalah Roh Kudus. Yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Jadi Roh Kudus diutus oleh Bapa dalam nama Yesus Kristus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu kan semua yang telah kukatakan kepadamu. 2 hal kita lihat di sini. Kenapa Roh Kudus diutus? Yang pertama, Roh Kudus akan mengajar segala sesuatu. Roh Kudus menjadi guru bagi kita. Kalau kita serius, kita masuk, kita menyelidiki, kita mempelajari, kita renungkan, Roh Kudus akan mengajar supaya kita dapat mengerti apa yang Tuhan tunjukkan melalui firman Tuhan. Makanya seringkali saya bilang jangan baca 3, 5, 10 pasal, tapi baca 1 ayat, tapi dengan mengerti dan diajarin oleh Roh Kudus daripada 10 pasal tapi tidak mengerti firman Tuhan. Anda bisa bangga di akhir taman bilang, wah lihat aku sudah selesai Kejadian sampai Wahyu. Saya mau tanya, isinya apa? Wah sorry, itu saya tidak tahu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus ada di dalam diri kita untuk mengajar. Bukan artinya kita tidak boleh menerima pengajaran dari guru-guru. Bukan artinya kita tidak boleh menerima pengajaran dari Pak Pendeta. Bukan. Tetapi tolong. Kalau Anda mendengarkan sesuatu, catat,
bawa pulang, selidiki supaya Roh Kudus mengajar yang lebih dalam. Dan juga dikatakan bahwa Roh Kudus akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Artinya, pada waktu yang kita butuh, kalau kita benar-benar renungkan dan menghafalkan firman Tuhan, Roh Kudus akan mengingatkan kita pada waktu kita butuh. Ingat pada waktu Yesus diuji oleh iblis. Selalu Yesus bilang, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Kenapa kita gagal? Kenapa kita gagal dalam hidup kita dengan Tuhan? Karena kita nggak tahu firman-Nya. Seberapa jauh firman itu diingatkan terus, yaitu tugasnya daripada Roh Kudus. Maaf. Ya, kita lihat dalam ayat yang ke-26. Daripada Yohanes 15. Di dalam 26 ayat 15. Aneh atau nyata? Ya, Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26. Dahsyat, bukan? Nah, kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-26 sekali lagi. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang. Siapa itu penghibur? Roh Kudus. Ya, diutus dan datang, ya, diutus dalam nama Yesus, diutus oleh Yesus dan datang dari Bapa, yaitu Roh kebenaran. Ini nama lain. Ya, ada banyak nama kita bisa sebut. Roh Allah, Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur. Ya, Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ya, ia akan bersaksi tentang aku. Dahsyat bukan? Roh Kudus akan bersaksi tentang Kristus Yesus. Dia selalu akan membawa kita kembali kepada Kristus. Ya. Kalau pendeta, hamba Tuhan, misionaris, ya, tidak membawa Anda kembali ke Yesus Kristus, iman kepada Yesus Kristus, tetapi kepada sesuatu yang lain atau seorang yang lain, hati-hati. Berwaspadalah. Kalau Anda dikatakan, oh Tuhan Yesus plus, firman Tuhan bilang, hanya satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Yaitu membawa kita kepada Bapa. Nggak ada jalan yang lain. Apalagi yang dilakukan oleh Roh Kudus. Kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Ya, dikatakan dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, yaitu Roh Kudus, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya. Yang keempat, dia akan menginsyafkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Wow, itulah tugas Roh Kudus. Ya, untuk menunjukkan kepada kita dosa yang ada di dalam diri kita. Untuk menunjukkan kebenaran yang ada di Yesus Kristus. Dan untuk menjelaskan kepada kita bahwa Yesus tidak akan kembali lagi sebagai juru selamat, tetapi sebagai hakim untuk menghakimi kita. Untuk menunjukkan apa yang kami telah lakukan. Segala hal yang kita lakukan itu akan dihakimi. Ya. Kadang-kadang kita nggak sadar. Ya, pada waktu Tuhan mengangkat kita dalam tanda kutip dihakimi, kita akan menerima sesuatu karena apa yang kita lakukan. Kita menerima mahkota. Ya, Anda baca dalam firman Tuhan, ada cukup banyak contoh tentang mahkota yang diberikan. Diberikan kepada orang martir. Diberikan kepada orang yang memberitakan Injil. Diberikan kepada pendeta-pendeta yang benar dan sebagainya. Ya. Yang kelima, kita lihat kepada ayat yang ke-14. Ya. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ia akan memuliakan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus akan memuliakan nama Kristus Yesus. Karena Yesus memberitahukan kepada Roh Kudus untuk memberitahukan kepada kita. Kita juga harus sadar bahwa dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Ya, Anda cari ayat sendiri. Saya kasih sedikit PR. Satu ayat saja. Ya.
bahwa Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dan yang terakhir, nomor 7. Ia akan memberikan kuasa untuk bersaksi. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke berapa? Anda tahu? Anda ingat? Anda hafal? Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya begini, kalau Roh Kudus ada di dalam kamu, kamu memiliki kuasa untuk menjadi saksi. Itulah Tuhan mau daripada kehidupan kita. Seberapa jauh kita siap untuk melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Ya, karena kita harus disadarkan terus-menerus bahwa Yesus memberikan Roh Kudus untuk mengajar kita, mengingatkan kita, bersaksi tentang Kristus, menginsafkan akan dosa, kebenaran, penghakiman, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, memuliakan nama Yesus Kristus, dan memberikan kuasa untuk bersaksi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami bersyukur atas pelajaran yang kami boleh terima pada hari ini Tuhan. Untuk apa Roh Kudus sebetulnya ada di dalam diri kita dengan sangat jelas Engkau sudah tuliskan di dalam Yohanes pasal yang 14, 15, dan 16. Untuk itu Bapa, hamba berdoa supaya umat-Mu yang dengar, yang melihat firman ini Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi lebih daripada itu mereka tidak akan menipu dirinya dengan hanya mendengar, tetapi mereka akan melakukan. Dan lebih daripada itu Tuhan, hamba berdoa supaya umat-Mu benar-benar akan menyelidiki firman Tuhan yang disampaikan. Jangan mendengar saja Tuhan, tapi benar-benar mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam seluruh aspek kehidupan kami. Hamba berdoa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita sudah diberikan baptisan. Baptisan Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita untuk melakukan tugas yang dipercayakan oleh Yesus. Makanya Yesus harus naik ke surga supaya Roh Kudus turun dan tinggal diam di dalam diri kita. Dan dia punya tugas untuk dilakukan pada saat dia ada di dalam diri kita. Mari kita terus menerus. Saya berdoa supaya berkat segala Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata amin. Haleluya. Sekali lagi, sampai ketemu besok. Besok tanggal 1 Desember. November sudah lewat. Ya, kiranya Tuhan benar-benar menyertai kami selama bulan Desember. 31 hari lagi kita udah masuk di dalam tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.